guru ketika mengajar. Baik, oke. Kita mulai jam pertama ini untuk siapa yang mau menjadi Pak Guru? Duh, kok kayak deg-degan wis ngarep maju apa iki? Saya, Bu. Deden, Bu. Siapa? Deden, Bu. Pak Deden. Deden. Oke. Pak Deden akan mengajar apa? Materi apa? Kelas berapa? Saya materinya kebugaran jasmani, Bu, komponen kelincahan. Jenjangnya SMA kelas 11. Oke. Baik. Kita mulai sekarang, Pak. Siap. Siap. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Ibu Nur, Pak Jayeng. Secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal izin wal faizin. Untuk rekan-rekan, saya mohon izin untuk memposisikan diri saya sebagai guru dan memposisikan teman-teman yang lain sebagai siswa untuk peer teaching kali ini. Oke, kita mulai saja, anak-anakku sekalian. Sesuai dengan pertemuan kita minggu kemarin, 2 minggu yang lalu sebelum Lebaran, sudah direncanakan untuk pertemuan hari ini, yaitu materi baru kebugaran jasmani. Kita hanya menggunakan komponen kelincahan saja karena ada relevansinya nanti untuk kalian melanjutkan atau mengembangkan nanti di kelas 12. Oke, sebelumnya Bapak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, kalau selama 1 tahun kemarin mempunyai kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Yang keduanya, kebetulan hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Mei, bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional. Mudah-mudahan segala sesuatunya kita cepat bangkit dari keterpurukan karena kesehatan pandemi ini. Mudah-mudahan besok, lusa, dan selanjutnya kembali lagi seperti semula. Walaupun kita pembelajaran secara daring, tapi tetap protokol kesehatannya ditempuh. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tidak ada sedikit pun yang menjadi kendala di kesehatan. Mungkin sebelum memulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Di kelas kita totalnya ada 11 orang, mohon maaf, 11 orang yang terdiri dari 3 siswa putri dan 8 siswa putra. Oke, mungkin nanti Bapak absennya lewat kehadiran di daring saja ya. Makanya kalau bisa semuanya open cam biar nanti terlihat, biar nanti Bapak screenshot siapa yang hadir hari ini. Oke. Oke, Bapak akan presentasikan dulu sebentar. Apakah sudah ada? Bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Ada ya? Sudah ada, Pak Guru. Oke. Ya. Baik. Nah, ini mengenai tadi materi kita, yaitu kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk ke kebugaran jasmani, jadi ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan. Yang pertama mengenai kompetensi dasar yang harus nanti kalian tempuh. Yang pertama adalah kalian harus menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi menggunakan instrumen berstandar. Yang keduanya, kalian harus mempraktikkan nanti hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi menggunakan instrumen standar. Oke, jadi nanti harus kalian tempuh ya kompetensi dasarnya.
Untuk indikator pencapaiannya, nah kalian bisa baca sendiri. Di situ ada menganalisis, menentukan bentuk latihan untuk kelincahan, mempraktikkan bentuk latihan kelincahan, dan nanti melakukan tes kelincahan. Nanti ada instrumen tesnya sudah Bapak persiapkan. Begitu. Nah, aktivitas kebugaran jasmani. Apa sih itu aktivitas kebugaran jasmani? Aktivitas kebugaran jasmani adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih sempurna sebelum datang tugas yang sama pada keesokan harinya. Nah, di sini ada beberapa komponen kebugaran jasmani penunjang dari kebugaran jasmani tersebut. Di sana ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, dan sebagainya. Namun, Izin, Pak. Ya, boleh silakan siapa? Izin, Pak Guru. Ini Ya, boleh. di saya slide-nya belum berubah-berubah nih, Pak. Masih judul saja, Pak Guru. Oh, masih judul. Iya, apakah Oke. Yang lain sudah berubah? Sama Pak, belum juga Pak. Sama, Pak. Oh, Di slide kan Pak, juga di slide kan. oke. sudah, Pak Guru? Terima kasih, Pak Ada. Guru. Ada ya? Bapak Sudah ada, itu Pak Guru. Ya sudah Pak. Ya. Ya, di slide kan aja ditampilkan. Ya. Supaya lebih jelas. Ya. ada. Bisa terlihat anak-anak? Terlihat, Pak Guru. Bisa Ya. Pak. Oke. Ya, jadi untuk kebugaran jasmani komponennya ada beberapa komponen. Mungkin kalian sudah pelajari ya, mungkin dari SMP atau kemarin kelas 10. Namun untuk materi kita hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang kelincahan. Apa itu kelincahan? Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan dan sadar akan keseimbangan posisi tubuhnya. Tuh. Apa sih manfaat kelincahan itu? Yang pertama, melatih sistem pernafasan agar bekerja dengan baik, meningkatkan kekebalan tubuh, mempermudah penguasaan teknik-teknik tinggi. Untuk kebugaran ya. Keempatnya, mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk latihan kelincahan. Salah satunya shuttle, zigzag run, atau ladder run. Dan itu lari menggunakan tangga ya, biasanya menggunakan seperti anak tangga. Oke, shuttle. Sebelumnya, terlihat dulu nggak slide yang saya tampilkan? Belum Pak. Ada? Belum Pak. Belum ya? Berubah, Pak. Iya, Pak. Berubah ya. Mungkin nggak bisa di slideshow ya. Ya, udah berubah. Nah, ini sudah, Pak. Ya. Ini sudah, Pak. Oke. Nah. Ini bentuk-bentuk untuk latihan kelincahan. Tadi saya ulang dulu ya. 4 kelincahan, ada 4. Salah satunya melatih sistem pernapasan agar bekerja dengan baik. Mungkin ini hanya untuk kesehatannya, meningkatkan kekebalan tubuh untuk domain kesehatan. Nah, ini untuk mempermudah penguasaan teknik-teknik tinggi. Ini domainnya kepada kebugaran. Bukan kebugaran, sorry, keterampilan. Mohon maaf. Yang keempatnya mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungan. Nah, ini juga untuk keterampilan. Ada lagi untuk bentuk latihannya, salah satunya shuttle run atau lari bolak-balik, zigzag run, lari berkelok, atau bisa menggunakan ladder run, dan itu lari menggunakan anak tangga. Nanti contohnya saya akan kasih. Oke, ini untuk shuttle run. Shuttle run nanti kalian bisa lakukan di rumah. Tidak memerlukan area yang luas, yang penting ada jarak 10 meter, bisa menggunakan kons atau patok atau apapun yang bisa kalian pakai untuk sebagai tanda ya. Prosedur pelaksanaannya nanti bersiap untuk lari, siapkan waktu, mungkin lari bolak-balik dari ujung patok 1 ke patok ujung selanjutnya, lakukan sebanyak 4 kali dengan kecepatan penuh. Nah, mungkin salah satu contohnya seperti ini. Saya tampilkan.
Ada ya, terlihat videonya ya? Terlihat? Terlihat Pak. Terlihat, Pak. Terlihat Pak Guru. Terlihat. Ya, oke. Itu oke, baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya untuk latihan kelincahan bisa menggunakan zigzag run atau lari berkelok. Prosedurnya nanti jarak antar titik kurang lebih 1-2 meter. Posisi konsnya diagonal ya, jangan lurus ke depan. Berdiri tegak, kedua tangan di samping badan, mulai dengan lari cepat dari titik lintasan berkelok. Lakukan berkelok kanan dan kiri sesuai dengan arah. Ya, kendala? Tidak Pak. Hah? Tidak ada ya? Pak. Tidak. Ya, Oke. lancar Pak. Ada contoh untuk melakukan zigzag run. Oke, bisa dilihat. Siap diamati juga latihan untuk zigzag run. Ya, itu untuk contoh zigzag run. Jadi zigzag run itu lari berkelok-kelok, sama dengan tadi lari sataran. Untuk patoknya bisa menggunakan cons kalau kalian mempunyai cons di rumah. Kalau tidak ada, apapun yang bisa kalian kasih tanda. Bisa menggunakan sendal, mungkin menggunakan batu, atau menggunakan botol minuman bekas, dan lain sebagainya. Yang ketiganya, salah satu contoh untuk latihan kelincahan bisa menggunakan ladderan. Ladder itu alat yang seperti anak tangga, biasanya terbuat dari tali webbing. Tapi bisa dimodifikasi, kalian bisa buat sendiri di rumah. Alatnya sederhana, ya. Sama untuk kelincahan ini tidak memerlukan area yang luas, cukup hanya kurang lebih 5 meter. Kalian cari tempat yang sedikit panjang untuk melakukan gerakan ladderan. Salah satu contoh latihan ladderan seperti ini ya. Silakan kalian saksikan gerakannya. Ini hanya mengangkat kaki, setiap kaki dimasukkan ke lubang-lubang anak tangga, lakukan dengan kecepatan, lakukan dengan penuh power. Lakukan berulang-ulang 5-7 kali. Oke, Bapak skip saja ya, lihat videonya satu-satu. Ya, Bapak kira untuk tadi beberapa macam model latihan untuk kelincahan sudah bisa dipahami ya. Silakan nanti kalian tentukan mana yang lebih mudah. Yang selanjutnya adalah untuk pengukuran. Nah, nanti di akhir materi kita, Bapak akan mengukur tes kelincahan dengan menggunakan Illinois Agility Run Test. Apa sih Pak itu Illinois Agility Run Test? Kok kita baru dengar, baru lihat, atau mungkin bahkan baru pertama kali mendengar istilah itu?
asumsinya kenapa saya menggunakan tes kelincahan ini? Yang pertama adalah mungkin nanti ketika kalian mau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di apa namanya di bidang pendidikan olahraga atau jurusan olahraga, biasanya tes ini dipakai untuk sebagai saringan masuk tes kebugaran. Nah, jadi Bapak kira ini tidak ada salahnya Bapak terapkan sebagai salah satu apa namanya ya, proses dari nanti ketika kalian mau melanjutkan atau mau menggunakan tes ini sudah tidak asing lagi, begitu. Seperti apa sih Pak? Nah, begini tata caranya. Yang pertama, cara melakukan Illinois Agility Test Run, berdiri siap sejajar dengan cons, aba-aba lurus menuju cons 2. Nah, seperti ini ya. Tadi cons 1, cons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi totalnya ada 8 cons. Area larinya dari 1 ke cons 2, dari 2 diagonal ke cons 3. Nanti di cons 3, 4, 5, 6 itu kalian melakukan zigzag, lari berkelok-kelok. Nah, setelah di cons 6 kalian balik lagi zigzag lagi, cons 5, 4, 3. Terus selanjutnya lari ke diagonal ke cons 7, dan terakhir dari cons 7 lari ke cons 8 sebagai garis finish. Nah, sudah lihat contohnya? Sudah pernah ada yang lihat? Belum, Pak Guru. Belum, Pak Guru. Nah, Bapak kasih contoh videonya ya. Silahkan kalian amati dengan seksama. Oke, bisa lihat contoh gerakan agility, Illinois Agility Test Run. Nah, ini contoh realnya ya. Nah, ini tadi contoh lari Illinois Agility Test Run. Seperti itu. Ada sedikit gambaran atau bayangan? Mungkin terbayang ya. Nanti bisa ditanyakan di sesi terakhir kita setelah Bapak menyampaikan materi ini. Selanjutnya untuk penilaiannya. Nah, di sini ada norma penilaian. Jadi karena agility test run itu menggunakan hitungan waktu. Jadi dari ketika kalian start lari sampai nanti finish, hitungannya menggunakan waktu. Nah, di sini dibedakan untuk kategori laki-laki dan kategori perempuan. Jelas kenapa? Secara motorik pun laki-laki dan perempuan punya keistimewaan khusus. Laki-laki biasanya harus lebih cepat dan itu lebih lincah daripada perempuan. Nah, di sini jadi untuk yang laki-laki, jika kalian bisa menempuh waktu kurang dari 15,2 detik, ya itu masuk kategori sangat baik. Ya, dan itu bisa dikatakan kalian excellent atau masuk kategori atlet juga. Termasuk yang perempuan, kalau kalian kurang dari 17 detik, tuh kalian sudah dikategorikan masuk ke excellent, sangat baik, dan mungkin bisa dikategorikan atlet juga, itu masuk kategori atlet. Nah, di sini Pak, bagaimana Pak caranya biar menempuh nanti waktunya kita bisa secepat mungkin atau sesingkat mungkin. Nah, tadi, dari hasil tes ini, makanya nanti silahkan kalian pilih dari ketiga tadi bentuk latihan untuk kelincahan, silahkan kalian tentukan sendiri.
kalian apa namanya lakukan sendiri di rumah, mana nih yang anggap kalian paling mudah untuk melakukan apa namanya latihan kelincahan, baik itu mau apa namanya shuttle run, lari bolak-balik, zigzag run, atau lari berkelok, atau tadi ladder run gitu. Nah, jadi nanti setelah kalian melakukan apa namanya bentuk-bentuk latihan tadi di rumah, nah mungkin nanti pertemuan 2 pertemuan ke depan nanti Bapak akan tes menggunakan apa namanya Illinois Agility Rental Test. Jadi nanti ketahuan nih siapa yang awalnya apa namanya yang mempunyai kemampuan kelincahannya bagus. Nah, mungkin nanti Bapak juga bisa arahkan. Apalagi kalau di sini ada anak ekstrakurikuler tingkat termasuk di olahraga permainan, kalau tingkat kelincahannya rendah ya Bapak akan sarankan kalian melakukan latihan apa namanya bentuk latihan kelincahannya harus lebih maksimal lagi gitu ya. Oke, selanjutnya nih, ini relevansinya untuk apa sih Pak? Nih, Illinois Agility Test Run ini mungkin sesuai dengan perkembangan gerak usia, ya mungkin cocok lah untuk kalian anak SMA menggunakan tes ini gitu. Kalau mungkin anak-anak apa namanya adik-adik kelas kamu di SMP atau apalagi di SD, Bapak kira belum cocok karena di sini ada apa namanya gerakannya lumayan sedikit kompleks ya, sedikit sulit, tingkat kesulitannya agak tinggi. Gitu. Yang keduanya ya tadi yang sudah Bapak sampaikan adalah bentuk tes untuk masuk perguruan tinggi negeri, biasanya yang mau ke jurusan keolahragaan seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan atau tanggapan atau ada hal yang belum dimengerti? Silakan bisa ditanyakan atau ada yang kurang apa namanya ya kurang jelas, silahkan boleh. Izin siapa bertanya Pak Deden. boleh silahkan, siapa nih? Saya Pak Cek izin dulu Jumron. ya, siap, silakan Ananda Jumron. Begini Pak, untuk melakukan Illinois test itu kan modifikasinya apa Pak selain pakai gun? Ada standarnya boleh. Nah, itu kan Illinois testnya kan pakai gun Pak, sedangkan saya kan nggak punya gun di rumah. Mungkin ada pengganti atau modifikasi yang lain Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus nih Ananda Jumron. Sebelum Bapak jawab, kira-kira ada nggak dari teman-teman yang lain, teman-teman Jumron yang lain yang bisa ngasih apa namanya, ngasih pandangan, ngasih tanggapan tadi mengenai pertanyaan dari Jumron nih, mengenai alat modifikasi kira-kira kalau tidak mempunyai cons. Mungkin ada yang bisa jawab. Boleh, siapa nih? Ya, Ananda Andari, silakan. Ya, karena kalaupun saya enggak punya Pak, kalau saya tadi lihat videonya Bapak, saya bisa nggak Pak ya pakai botol air minum Pak? Boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Apapun sebetulnya begini ya. Yang tadi Bapak tampilkan itu cons itu bukan sesuatu yang esensial. Sebetulnya itu hanya patok saja. Kalau misalkan begini, di tempat kalian tidak mempunyai cons, bisa menggunakan tadi botol bekas atau misalkan cari batu yang tidak terlalu besar sebagai tanda, sebagai patok. Kalau tidak bisa, yang sederhana sajalah di rumah mungkin kalian ada sendal, bisa 4 pasang kalian pakai di sana sebagai tanda, nggak jadi masalah. Yang penting terlihat jelas dan itu sebagai tanda untuk apa namanya area lari untuk melaksanakan Illinois Agility Test Run. Sebegitu. Paham ya? Untuk sampai situ, untuk mengenai tadi apa namanya patok atau cons-nya. Ya, Anandron, gimana? Ya Bapak, terima kasih. Ya. Siapa? Terima kasih Pak Deden. Ya, ada lagi?
Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Siap. Silakan. Siapa? Ananda Beni, silakan, boleh. Baik, terima kasih, Pak. Ini saya mau mencoba agility test tadi, Pak. Ya. Tapi di rumah saya lahannya sempit, Pak, tidak lebar, tidak luas gitu. Apakah ukurannya bisa diperkecil, Pak, atau saya harus tetap cari lapangan yang luas untuk melakukannya kalau saya mau mencoba di rumah, Pak? Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Saya jawab dulu ya untuk yang Ananda Beni. Yang pertama, mungkin karena Illinois Agility Test Run itu sudah baku untuk ukurannya. Mungkin kalau kalian di rumah tidak mempunyai area yang luas, saya kira tidak jadi masalah lah. Kalian cari area yang agak sedikit luas di daerah sedikit menjauh dari rumah. Salah satu contoh, misalkan kalau di depan kalian, di depan rumah lah ada jalan raya yang ukuran lebar jalannya itu lebih dari 6 meter atau lebih dari 5 meter, bisa kalian pakai. Atau ya kalau misalkan ada lapangan atau sedikit tanah lapang yang ukurannya luasnya itu kurang lebih 10 meter atau 11 meter dan lebarnya itu 6 meter, bisa dipakailah seperti itu. Atau misalkan ada tetangga tuh yang halamannya sedikit luas, bisa dipakai, bisa izin dulu ya. Saya kira dengan pembelajaran seperti ini, ketika kalian meminta izin ke tetangga, mohon maaf, tugas dari guru, saya kira tetangga kan ngasih izin ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi yang lain? Untuk area, untuk sekali lagi ya, untuk ukuran dan area yang dipakai untuk agility Illinois Agility Test Run mungkin sudah baku. Jadi kalian memerlukan panjang 10 meter, lebarnya 5 meter. Jadi kurang lebih harus ada panjangnya 11 meter atau 12 meter, lebarnya 6 meter. Karena untuk nanti area perputarannya dan area finish, karena finish nggak mungkin kalian berhenti pas dipatok. Biasanya kalau finish itu kalian harus lewatkan badannya ke titik akhir, seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Kita masih punya waktu nih, Bapak masih punya waktu. Bapak harap keaktifan untuk bertanya atau berdiskusi atau bisa menanggapi dari teman-temannya, atau tadi setelah kalian mengamati video atau latihan tadi, sedikit lebihnya kalian bisa saling berdiskusi begitu. Silakan, ada lagi? Saya Pak, Boleh, silakan. Silakan, Ananda Andari. Ya Pak, tadi saya lihat videonya. Ya. Ya, saya tadi lihat videonya itu. Saya kan perempuan nih Pak. Nah, Ya, biasanya kalau perempuan itu kan untuk kecepatan kelincahan itu biasanya kurang Bapak. Tips apa ya Pak ya biar saya itu tidak segera melakukan tes agility itu Pak? Karena kan maklum lah Pak, aku perempuan, bagaimana tidak jatuh gitu aja Pak. Bagaimana Pak ya? Nah, betul sekali. Kasih, nah, ya, sama-sama. Oke, saya kira di kelas ini siswa perempuan bukan hanya Ananda Andari. Silakan, mungkin ada yang ngasih tanggapan nih, siswi yang lain. Coba sebelum Bapak ngasih tanggapan, siswi yang lain bisa ngasih pandangan tentang tadi pertanyaan dari Ananda Andari. Atau siswa yang lain, atau siswa laki-laki nih, tentang gimana caranya, karena perempuan itu keterbatasan geraknya tadi, karena kelincahan dan kecepatan biasanya agak sedikit terkendala. Ada?
Tidak ada ya? Baik. Oke, Bapak akan jawab nih. Ini untuk Ananda Andari, karena mungkin Pak Putri itu agak tersedikit terhambat masalah tadi gerak Pak, masalah kecepatan, masalah kelincahan, betul sekali. Karena pertama Putri itu secara motorik biasanya berbeda dengan dengan perkembangan motoriknya anak atau siswa putra. Itu pertama. Yang keduanya biasanya Putri itu mempunyai secara psikis, secara psikologis biasanya ketika harus melakukan gerakan-gerakan yang eksplosif, melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan power berlebih itu biasanya kurang percaya diri. Makanya solusinya yang pertama, apapun nanti gerakan yang kamu lakukan untuk latihan kelincahan, kamu lakukan semaksimal mungkin. Ya, terkendala biasanya, Pak, saya malu kalau melakukan harus lari. Ya mohon maaf, biasanya siswi Putri itu ketika harus melakukan lari yang eksplosif tadi, mungkin tidak percaya diri dengan apa, Pak. Pertama, Pak, perempuan itu secara anatomi Pak berbeda, Pak. Jadi kalau kita melakukan gerakan-gerakan eksplosif jadi pusat perhatian, Pak. Ya betul. Makanya nanti siasatinya tadi saya bilang, kamu percaya diri, lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Begitu. Ya, ada pun masalah lambat, masalah tadi tidak bisa mengikuti atau setara dengan yang makanya tadi termasuk dalam penilaian pun secara norma saya sudah bedakan antara penilaian yang untuk kategori putra dan kategori putri. Jadi mohon maaf, bukan toleransi ya, tapi sudah dasarkan hasil pengamatan Bapak selama ini, ya jelas kalau mengenai kelincahan dan kecepatan siswa putri pasti berbeda dengan yang laki-laki. Begitu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ya Pak, sudah Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, Bapak kira mungkin nanti silahkan kalian baca lagi materi ajar yang sudah saya sharekan di link grup WA. Silakan di sana kalian baca, kalian pelajari, kalian amati, dan tugasnya nanti kalian silakan lakukan bentuk latihan kelincahan sesuai dengan tadi seperti yang disampaikan Ananda Beni. Kalau terkendala tempat, silakan dari ketiga latihan tersebut kalian cari yang sekira-kiranya mendukung untuk kalian lakukan. Dan alatnya pun silakan kalian tidak usah terpaku dengan cons, apa saja bisa kalian pakai, begitu. Karena pada dasarnya belajar itu di mana saja dan bisa menggunakan apa saja, begitu. Ya. Yang selanjutnya minggu depan kita masih materi kelincahan juga. Sebelum sebelum minggu depannya tes. Jadi minggu depan kalian menampilkan video hasil untuk latihan kalian. Nanti kita akan coba diskusikan dengan teman-teman dan hasil penilaian teman-teman yang lain, begitu ya. Terakhir dari saya adalah saya mengambil sebuah ungkapan dari Lemonistic Pet. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa waktu hidup kita hanya untuk menunggu, seperti itu. Ya, oke. Sebelum ditutup, nampaknya walaupun kita sebentar, tapi sepertinya lihat dari raut muka ada sedikit ngantuk-ngantuknya. Biar karena
setelah ini kan ada pilihan lain ya, biar kita press lagi, biar kalian nanti on lagi, siap lagi. Bapak akan putarkan sedikit senam, nanti kalian bisa ikuti, bisa kalian lakukan di tempat masing-masing. Mudah-mudahan lakukan semaksimal mungkin, biar yang ngantuk, yang tadi sedikit lesu bisa melek lagi ya. Oke. Sebetulnya musiknya tidak asing. Oke, sebentar. Hentikan dulu presentasinya. Oke, saya akan tampilkan yang ini. Silakan nanti gerakannya ikuti ya. Yang gerakan yang oke. Terlihat ya? Ada ya? Ada Pak. Lihat ya, oke. Gerakan yang pertama, nanti tangannya diangkat, kalian masukkan jari-jarinya, kalian kepalkan, ya. Setelah kalian kepalkan, ketiaknya kalian angkat, buka tutup, kalian goyangkan badannya, keempatnya tepuk tangan yang keras. Oke, bisa diikuti ya. Oke, kita mulai. Ada ya? Angkat. Kakak. Goyang. Tepuk. Angkat. Tak. Goyang. Angkat. Oke, sekali lagi aja biar ceria semuanya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Semuanya siap. Diulang. Angkat tangan. Kakak. Goyang. Tepuk tangan. Angkat. Angkat. Goyang. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Cut. Oke. Ya, oke. Saya kira cukup itu saja. Sebelum Bapak tutup, nanti silakan kalian buka senyum lebar selebar-lebarnya. Terus angkat tangannya ke kamera, nanti Bapak akan coba screenshot untuk mengakhiri materi Bapak hari ini. Oke, semuanya on cam ya. Senyum lebar. Sebentar, senyum lebar. Senyum lebar, silakan angkat jarinya seperti ini. Hitungan ketiga, Bapak akan coba screenshot. Siap, hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, ya. Mungkin terakhir sebelum Bapak tutup, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai kita ketemu minggu depan. Akhir kata, biwali topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Deden. Terima kasih Pak Deden. Ya. Nah, Pak Deden, sepertinya Pak Deden juga punya resto chicken-chickenan lah. Nanti Siap. kita Oke, 9.16 sampai 9.55 Pak Deden. Kita masih punya waktu sedikit untuk memberikan masukan. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Kalau kita
kita pembelajaran kan kita dituntut untuk pembelajaran itu hot ya, yang nanti mengembangkan kecakapan berpikir. Ingat di sini Kak Deden adalah SMA. Di KD-nya tingkatan kognitifnya apa Pak Deden? Gimana Bu? KD-nya tingkatan kognitifnya apa? KD. Untuk KD-nya menganalisis Bu. Oke, menganalisis latihan dan pengukuran Bu. Ya, ini menganalisis ya Bapak Ibu. Ya Bu. Baik, tadi Pak Deden bagus mengajar ini, tapi ini betul-betul membuat kita senang karena sisanya tinggal mendengarkan sudah tahu gitu ya. Kira-kira Pak Deden gimana? Maksud Ibu cuman cubitan dikit, Pak Deden udah paham belum? Karena saya yakin kemarin ketika sudah ketemu mesti akan menemukan itu. Sudah paham maksud Ibu. Baru dikit ini saya yakin Pak Deden tuh kemarin ini terus kok di dalam pembelajaran bisa ini. Nah, ketika praktek ini sedikit lupa mungkin Bapak Ibu. Nah, ada sesuatu yang harusnya Bapak rubah, berani aja untuk merubah model atau metode yang biasa sering sudah nyaman di kita. Ya toh Pak Deden? Karena di sini Pak Deden itu tingkatan kognitifnya. Nah, kognitifnya udah menganalisis. Coba teman-teman, kira-kira kalau Pak Deden mungkin sudah paham ini tadi maksud Ibu dari teman-teman sendiri, dari yang teman-teman rasakan. Nah, bagaimana? Coba silahkan sampaikan. Ya, untuk Pak Deden tersayang loh, teman-teman ini mau memberi masukan kasih sayang loh ini untuk menemukan biar Pak Deden nanti berubah betul, berubah menjadi guru yang ya, terima kasih. Boleh Bu izin Bu. Pak Maruf, ya silakan Pak Maruf. Ya, sebelumnya mohon maaf bukan berarti mau memberikan hal yang mohon maaf sekali Pak Deden ya. Ini hanya sedikit enggak apa-apa. Tadi saya memperhatikan begitu ya, sedikit memperhatikan kalau misalkan saya juga pas memperhatikan maklum ya. Faktor mungkin ya pendengaran kurang gitu ya, padahal udah disampaikan tetapi saya kok belum mendengar gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Tadi ketika saya mendengarkan mulai dari pendahuluan ya. Untuk absensi sudah ada, untuk langkah-langkah pembelajarannya di absensi sudah ada, cuman ada yang terlewat untuk doa Pak Deden, karena untuk mengkondisikan anak memang kita itu butuh doa ya. Jadi di pendahuluan tadi kalau saya nggak salah dengar gitu tidak ada gitu ya, terlewatkan untuk berdoa siapa yang memimpin, misalkan anak dari kita gitu, itu terlewatkan. Nah, terus untuk mengaitkan materi yang Pak Deden sajikan tadi, misalkan kebugaran jasmani harusnya dikonfirmasi ke anak, persepsi gitu ya, ditanyakan misalkan ke anak apakah dikaitkan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari di anak, apakah di anak-anak semuanya pernah mendengar misalkan yang namanya kelincahan, atau apakah pernah di SMP atau di SD-nya sudah melakukan latihan kelincahan supaya kita itu terbawa untuk mengingat kembali, saya udah dulu ada pernah gini gitu, seperti itu. Jadi anak itu dikondisikan untuk mengikuti ke materi berikutnya seperti itu. Mungkin itu juga tadi agak sedikit terlewat. Dan untuk membangun kesiapan dan mental anak ketika kita menerima materi yang akan diberikan seperti itu. Terus untuk yang berikutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Mungkin saya juga tadi agak kurang detail ya, kurang mendengar tujuan pembelajaran pada saat masuk di awal itu harusnya kan memberikan tujuan pembelajaran kali ini, misalkan kita akan begini seperti itu. Jadi dijelaskan tujuannya supaya saya sebagai murid, yang akan dicapai itu ini loh gitu kan. Jadi saya itu bisa menyiapkan gitu, sebagai murid bisa menyiapkan bahwa tujuan pembelajaran kali ini akan seperti ini poin-poinnya seperti itu. Terus untuk yang intinya tadi sudah bagus sekali ya, udah menggunakan PPT, udah video segala macam, udah jelas sekali. Udah ada komunikasi 2 arah dengan tanya jawab, itu juga saya udah memperhatikan Pak Deden sudah bagus.
Yang berikutnya mungkin di penutup juga, maaf ini di penutup juga tadi langsung ke penutupan itu tidak ada juga doa bersama atau calling down macam gitu. Jadi doa itu sangat penting ya, selain kita mencari ilmu, pengetahuan kognitif ya psikomotor, tapi efektif secara kita sebagai umat beragama, kita juga doa di akhir itu sangat penting dan penutup. Dan yang satunya lagi, evaluasi di akhir itu menanyakan ke siswa apakah pembelajaran kali ini sudah apa yang diambil dari pembelajaran kali ini, itu harusnya dari siswa ada yang menyimpulkan gitu, supaya pembelajaran kali ini itu bermakna. Dan itu juga akan menjadi evaluasi bahwa pembelajaran kali ini itu memang benar-benar kita juga sebagai guru bisa mengevaluasi, oh anak udah mengerti gitu, udah menyimpulkan di akhir pembelajaran seperti itu. Mungkin itu aja Ibu Nur dan Pak Deden dan Pak Jayeng, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktunya memang untuk Pak Deden ini hampir sekali selesai. Saya tekankan lagi, pendahuluan Bapak ada doa, persepsi, menyampaikan tujuan. Tadi juga memotivasi sudah, paling nggak motivasi dikit, tetapi kemudian di sini persepsinya betul Pak, jangan lupa besok-besok ya. Kemudian di situ ada doa itu jelas harus. Nah, kemudian penjelasan teknis dan lupa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus disampaikan di situ, afektif kognitif psikomotor. Sehingga itu pendahuluan. Inti model saya harapkan tadi Pak Deden, model pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan betul di prakteknya itu. Kemarin milihnya model apa? Metodenya apa? Nah, kalau ini kita masih kayak apa ya? Masih di sini apakah mengaktifkan untuk berpikir mengembangkan cara ini masih belum ya Pak Deden, nanti berubah untuk RTL ya Pak Deden, nggak apa-apa sekarang. Ini nggak masalah. Jadi ini justru kita tahu kesulitan siswa, kesulitan mahasiswa untuk mengatakan pengetahuan, pemahaman itu ternyata tidak mudah. Nah, keluar dari kebiasaan, ya. Jadi nanti modelnya harus kita lihat di sini. Tentunya Pak Deden punya keterampilan memimpin diskusi yang tidak hanya dua arah, tapi betul-betul multi arah. Nah, kemudian di sini juga tadi selain nanti yang inti nanti disesuaikan Pak Deden, nanti di penutup. Jangan lupa penutup Pak Guru ada meresumkan ya tadi gimana, dan itu belum muncul tadi kan penutup itu ada simpulannya itu juga belum ini. Kemudian tugas tadi sudah ada tugas baca, itu bagus, sudah ada suruh baca dari kognitifnya, psikomotornya suruh latihan, itu sudah bagus ya. Kemudian juga tadi ada sedikit untuk membantu fresh ya, monggo nggak masalah, tetapi semua harus dilihat waktu. Jadi proporsional waktu itu harus dipertimbangkan, makanya merancang itu melihat waktu juga. Untuk pendahuluan berapa, inti berapa, penutup berapa. Bagus semuanya ya itu. Nah, jadi itu Pak Deden PR-nya besok. Untuk RTL-nya besok kita bahas lebih dalam lagi mungkin dari penampilan Pak Deden. Nanti kita lebih ke dalam lagi sehingga keputusan kedepannya akan lebih baik. Jangan lupa buat semuanya mengamati, ada lembar pengamat. Kalian semua sudah mendownload yang LK 2.2 atau berapa itu untuk mengamati ya. Jadi semuanya mengevaluasi temannya yang maju. Oke, bagus, kita tutup Pak Deden. Aplaus ya Pak Deden. Oke, kemudian terima kasih Bu. Pak Jayeng, ini ada yang mau disampaikan Pak Deden enggak? Ada yang mau ditambah, Pak Jayeng?